Ahok, 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 Ahok. Tenang dulu. Saya nggak punya bakat kampanye teriak-teriak tadi. Yang saya hormati Pak Basara, banding semua Ahoker, termasuk para ketua relawan ya, calon caleg semua. Selamat siang, salam sejahtera semua. Saya langsung aja, saya mau jelaskan begini. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan, tidak berdiri untuk kejujuran dan pri kemanusiaan, saya tidak layak disebut Ahoker. Ini dasar dulu. Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu kemanusiaan. Ini dasar kita. Itu yang selalu Ibu Mega sampai pada saya, mohon maaf kalau yang partai beda. Saya perlu cerita begini. Orang bilang saya ini goblok ikut Ibu Megawati. Ngapain ikut nenek-nenek katanya? Kalau mau ikut pemenang dong, presiden dong, berkuasa dong. Saya dari Kokut jadi dirut ini. Kalau dirut dapat gajinya 100%, sekarang saya cuma dapat 45%. Bonusnya juga sama. Habis dirut, kalau ini menang satu putaran, mungkin Maret reshuffle menteri ini. Menteri ini. Jadi apalagi dibilang anak-anakmu masih kecil. Ini teman telepon saya nih. Jangan naif, jangan bodoh. Ini kan teman baik. Makanya bagi saya sama seperti Ahoker. Saya pun yang bernama Ahok, kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran dan pri kemanusiaan, tidak patut disebut Ahoker. Ini dasar kita. Makanya sama bagi saya hidup ini mau jadi kaya raya, tapi membiarkan rakyat hanya mendapat bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang perlu dikasihani. Republik ini milik kita semua. Kita berhak setiap sen pajak kita bayar. Ini punya kita. Nah, saya perlu cerita sedikit soal Ibu Megawati. Saya ya kiri kanan oke ya. Orang boleh tanya, kenapa baru mundur? Saya dari pertama sudah mau mundur. Saya lapor sama ibu. Ibu, ini kan udah Pak Ganjar nih, udah pasti nih. Jadi saya mundur cerita ke belakang. Saya berarti ikut kampanye Bu. Kita fight Bu. Walaupun secara teori kita nggak berkuasa. Kita fight. Lalu ibu bilang ini, jangan. Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina. Nanti saya akan jelaskan kalimat ditugaskan. Jaga Pertamina. Wah, iya juga ya. Ini kalau belum RUPS, rapat umum pemegang saham, saya tahun ini ingin semua perjanjian itu masuk dalam key performance index itu apa? Indeks kinerja. Harus masuk dalam RUPS. Termasuk rencana kerja tahunan harus masuk ke RUPS. Tahun ini saya meminta direksi minimal 50% harus dipotong semua anggaran pengadaan barang. Lalu mereka tawar-menawar 46 deh. Kenapa? Takut nggak capai 50, potong bonus semua. Termasuk bonus saya dipotong. Ini mesti potong bonus. Lalu karena ibu tugaskan saya menjaga Pertamina 4 tahun saya jaga. Sampai tahun lalu belum diaudit. Saya telah
mengoptimasikan biaya, termasuk penghematan, termasuk meningkatkan penghasilan, termasuk menghindari kerugian, itu sudah 4,5 miliar dolar. Dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah Pertamina. Tahun 2022 itu 3,6 atau 3,7 miliar dolar, dan tahun lalu ini belum diaudit ya, tapi tahun lalu catatan saya sudah untung 4,3 miliar dolar. Dan kami sebagai komisaris direksi berhak terima komisi 1-1,3% dari uang keuntungan tadi. Gak ada gaji presiden menteri sebesar ini, swasta pun gak bisa. Karena di Republik ini hanya Pertamina perusahaan yang masuk nomor 141 dunia. Yang lain gak masuk. Lalu kenapa masih keluar? Saya bisa alasan macam-macam tuh kan. Tuh kalau 02 menang, gue juga ada alasan, temen gue nih. Ya dong? Ya dong, kalau 03 menang, ya lapor ibu juga kan. Kan ibu yang tugaskan saya tidak keluar. Kan bisa berbagai alasan. Lalu saya melihat, ini Ahoker udah minta mau Ahok bareng Ganjar Ahoker. Nah saya bingung jawabnya nih. Bisa hadir nggak? Lalu teman-teman bilang, yang paling lucunya ada teman tuh namanya Yunarto Wijaya kan, yang Toto itu. Begitu saya WA dia, saya berhenti. Waduh, ini jawaban Tuhan nih. Kenapa? Karena si Toto ini bilang gini, saya udah bergumul dengan kondisi Jakarta. Ahok mesti nyatakan sama Ahoker, jangan bimbang nih kemana. Tapi gue juga ngerti, dia bilang, dia pakai koko, gue juga ngerti, gaji lu, bonus lu tuh gede banget di Pertamina. Kalau gue nyuruh lu mundur, sama aja gue kayaknya nyembeli lu punya duit tuh. Begitu saya bilang mundur, waduh ini jawaban doa saya. Saya pikir boleh juga, dia berdoa juga nih katanya. Nah di sini saya mau kasih tahu juga ya. Tadi yang baca doa namanya Gus Soleh. Gus Soleh berdiri tuh. Pasti banyak yang bapak ibu pikir saya baru kenal beliau ini. Saya waktu calon bupati yang ke Belitung ngajarin saya untuk kampanye apa ya, nggak pakai ayat-ayat macam-macam. Ini Gus Soleh itu Gus. Banyak orang nggak tahu saya kenal baik beliau dari dulu. Beliau sengaja ke Belitung dukung saya waktu saya calon bupati. Pasti bapak ibu pasti nggak menyangka. Ini udah lama. Terus itu karya politik pertama. Lalu kita balik ke soal Ibu Mega. Waktu itu sempat nggak yang tanpa seizin partai PD Perjuangan tiba-tiba ada deklarasi di GBK rambut putih. Saya kan yang mesti nyampaikan ke ibu, ibu kenapa nahan-nahan? Bagus dong orang keluarkan Ganjar dulu. Lalu ibu bilang, Pak Ahok, partai kita itu sudah memutuskan memberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk menentukan siapa calon presiden. Dan saya sudah jelas menyampaikan di Rakernas, PDI Perjuangan akan mencalonkan kader terbaiknya. Jadi buat apa buru-buru diserang? Justru yang cepat mendeklarasi itu sudah pengen supaya jadi berantakan tuh gak? Tapi ketika saya tanya nih, ini dulu bapak ibu ketahui nih, yang suka nyela-nyela Ibu Mega. Gue saya bela Ibu Mega karena seumur nama mak saya ya, bukan ya? Karena mirip mak saya juga ada tai lalat ya, bukan ya? Ini karena kita sama-sama berdiri dengan ideologi yang sama. Terus saya dengar nih, mulai gosip nih, Ibu Mega mau paksa Mbak Puan yang jadi, nggak mau Mas Ganjar. Wah, pada marah semua nih. Saya juga kan emosi juga orangnya kan. Datang ketemu ibu, aku ngomong sama ibu, saya paling cuek lah. Bu, saya tahu nih kenapa Mas Ganjar ditahan-tahan gitu. Kenapa? Pengen Mbak Puan kan?
Salah ngomong nih saya pikir. Terus kata Ibu Mega, saya menyiapkan anak saya dari kecil. Di zaman yang lawan Orde Baru, Mbak Puan udah diikutkan. Tapi Mas Prananda itu saya ingin taruh tidak terlibat eksekutif legislatif. Karena untuk mengelola partai, Ibu dengan baik membagi anak-anaknya. Maka Ibu bilang jangan adu domba anak-anak saya lebih tahu. Lalu bilang apa? Kata Ibu, saya menyiapkan Mbak Puan sampai menteri, sampai sekarang ketua DPR. Kenapa tidak boleh jadi presiden seperti Pak Ahok? Saya kenapa nggak mau dukung si A gitu kan? Karena dia nggak pengalaman. Ngurus negara ini minimal Anda pernah di DPR RI. Kalau seperti Pak Ahok ini lengkap, paling lengkap. Sama juga yang menyiapkan Mbak Puan. Aku udah pikir ini gawat, ini salah ngomong. Ini gawat ini. Ternyata Ibu bela Mbak Puan habis ini. Ternyata bukan dukung Mas Ganjar. Dan gua dukung Ganjar gimana nih? Ini udah PDIP sini pun sudah mulai menyerang ini. Ibu bilang tenang. Lalu Ibu keluar satu kalimat penting. Pak Ahok, kenapa negara ini waktu kita didirikan memutuskan menyerahkan kekuasaan itu sebetulnya peran persatu apa? Partai politik. Tidak mungkin orang masuk ke MPR jadi presiden, jadi apapun Polri tanpa lewat partai politik. Makanya Bung Karno bilang kan, kalau saya kalimatnya salah. Kalau Pak Basara udah tulis buku, saya udah baca bukunya juga. Dari Flores surat-surat. Saya kebetulan beruntung. Kenapa beruntung? Saya dikasih kuliah 2 tahun di Makobrimob. Terus ada cuti semester 3,5 bulan. Jadi semua buku tentang Bung Karno kirim dari Masto, dari orang yang pokoknya apa macam-macam lah. Mau revolusi belum selesai, mau dari Pak Ahmad Basara bukunya, semua saya selesai baca. Karena di dalam itu tidak perlu hadir kekawinan, kehajatan macam-macam, nggak perlu. Ya kan, orang yang meninggal aja nggak perlu datang, nggak ada yang marah kok. Terus nggak perlu balas WA, nggak perlu juga kan. Terus bisa tidur siang, oh pengen enak deh kuliah di Mako waktu itu. Lebih sehat kan? Coba lihat foto 7 tahun yang lalu sama sekarang mirip-mirip aja kan? Karena sehat, karena olahraga sehat. Cuma dulu lebih gemuk aja. Balik lagi. Terus Ibu Mega bilang begini. Tapi Pak Ahok, kenapa kita harus mendidik rakyat memahami peran partai politik? Partai kita bukan puritan, partai butuh uang. Tapi kita jangan sekali-sekali dapatkan suara rakyat karena uang. Tapi karena kita memiliki ideologi yang sama. Partai kita ini partai ideologi. Kita harus mengedukasi rakyat. Untuk apa negara didirikan? Jadi artinya apa kata Ibu? Saya kalau disuruh pilih Pak Ahok, mau presiden sama ada menang pemilu partai, itu kita pilih dua-duanya kan? Tapi kalau tidak bisa Pak Ahok, kita pilih partai yang menang. Loh, kenapa Bu? Presiden paling lama 10 tahun. Partai ini ratusan tahun. Karena ini bicara ideologi. Kalau Ibu bilang begini, kalau Mbak Puan tidak dikehendaki oleh rakyat, apakah saya mau menghancurkan hati kader-kader partai kita? Tidak mungkin. Apakah rakyat masih tidak percaya sikap Ibu Mega? Pak Jokowi bukan siapa-siapa, karena rakyat menghendaki. Waktu itu Pak Jokowi jadi gubernur DKI, Ibu Mega putuskan. Pak Taufik Kemal nggak setuju, itu orang dari Solo apa-apa nih. Terus wakilnya siapa? Maunya Pak Jokowi itu Deddy Miswar, biar dia Betawi, yang udah bikin surat nih. Sama mau masukin 2 nama Sandiaga Uno. Tapi Pak Jokowi bilang jangan masukin Ahok aja, karena dia takut Ibu akan pilih Sandiaga Uno dong. Kalau masukin Ahok kan, nah ini kan ada Cina-Cina, asing-asing, kafir-kafirnya nih. Kalau pilih Ahok pasti kalah. Ini ibu kota bos, ibu kota. 50% plus 1, gak beda dengan Pilpres ini.
Tapi ibu putuskan apa? Jokowi Ahok. Ini ada yang isu gini, saya nggak punya bukti ya. Sampai komentar begini, ya apes gua dapat wakil gua. Cina sama Kristen salah ngitung. Pakai bajunya itu udah ondel-ondel batik. Ini batik kotak-kotak itu cuma nemu di jalan ITC Ambasador tuh. Dalam perjalanan ambil itu. Cuma karena ada ngetop, ya ngarang-ngarang lah sedikit ini baju kenapa. Saya mau cerita ini bukan mau jelekkan siapapun, tapi saya mau kasih tahu gambaran seorang Ibu Megawati. Kenapa tidak boleh Ahok? Ahok bekerja dengan baik sebagai bupati. Kenapa tidak boleh? Cuma karena namanya Ahok. Calonkan. Nah itulah yang membedakan. Ibu Megawati sadar Partai PDI Perjuangan kalau tidak menganut meritokrasi pasti ditinggal rakyat. Pasti. Saya pun akan meninggalkan PDI Perjuangan. Sama seperti saya katakan, saya pun kalau tidak berdiri atas kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanusiaan, saya pun tidak layak disebut Ahok. Sama. Siapapun mau memperjuangkan cita-cita proklamator, saya kira saat ini harusnya dia bergabung di PDI Perjuangan. Ini yang paling konsisten. Apalagi yang ngaku-ngaku agak termarginalkan, suka diasing-asingkan, suka tidak punya hak. Lalu Anda mau pilih partai yang baru-baru muncul yang nggak jelas janji-janji doang. Lalu mau meninggalkan PDI Perjuangan yang udah jelas konsisten berjuang. Nggak fair. Makanya saya udah tahu ibu pasti pilih Mas Ganjar. Karena dia ngomong tidak mungkin saya pilih Mbak Puan kalau rakyat nggak menghendaki. Tunggu waktunya aja Pak Ahok. Wah saya udah paham nih. Ini aman ini udah. Ya kan? Lalu 2017 setelah ada kasus saya, semua partai politik koalisi minta sama Bu Mega tidak calonkan saya. Dan saya kan dipelihara dikeluarkan. Hanya ibu yang mengatakan tidak boleh. Mau jadi apa bangsa ini? Seorang Ahok ini tuntut segerombolan orang tidak boleh calon. Mau jadi apa? Lalu saya bilang, Bu, ini udah pasti kalah, Bu. Pasti kalah. Ini bukan soal kalah menang menjadi gubernur. Kalah menang terletak ketika kita mau ikutin cita-cita proklamator, berpegang ideologi Pancasila atau tidak. Kalau kita tidak ikut, itu kita kalah. Itu kita kalah. Jadi, waduh, ini gawat juga nih. Kiri kanan beda kan? Tanggung jawab sendiri. Bisa masuk penjara nih. Maka ibu bilang ini, TP datang. Pokoknya sabar. Bapak saya dulu lebih susah. Tadi saya cerita yang lucu lah. Ini jangan di sini, tadi masalah. Ibu datang, tapi saya mau cerita bahwa lalu Ibu Mega, saya datang lagi. Ibu tahu nggak pada ninggalin PDI Perjuangan tuh, Bu? Kenapa? Ibu bilang petugas partai. Marah orang ini, Bu. Ibu pakai kalimat yang lebih bagus lah. Nyuruh saya selotip, ibu sendiri kurang selotip kok pikir. Makanya saya ngomong gitu kan. Semalam saya candain, ibu juga perlu selotip di lama-lama. Awalnya semalam. Lalu saya ingin tahu, kan fakta loh. Pada marah nih, tinggalkan PDI Perjuangan karena ibu bilang petugas partai. Seolah-olah yang bukan petugas lebih bagus. Ibu udah bilang kalau partai politik melakukan kesalahan, itu pasti dihukum rakyat. Jadi akhirnya ibu bilang begini, saya ini pun petugas partai Pak Ahok. Pak Ahok juga petugas partai. Wah, aku kurang terima. Nah, terus ibu bilang gini loh Pak. Ini bicara bahasa Indonesia dulu ya. Ini kan ada simpatisan. Lalu ambil KTA. Jadi KTA, lalu kaderisasi masuk sekolah partai. Setelah jadi, ditugaskan di eksekutif, legislatif, atau struktur partai. Jadi kalau ditugaskan namanya apa Pak Ahok? Ya petugas. Ya petugas. Tapi kan saya balik lagi tadi ya Pak Ahok. Saya pernah nggak tugaskan Pak Ahok jadi gubernur untuk mencuri uang rakyat, untuk menipu rakyat.
tidak membantu rakyat. Kan tidak kan? Tugasnya pada Pak Ahok jelas. Membantu orang miskin dan butuhkan pertolongan. Mewujudkan keadilan sosial. Jaga uang rakyat jangan dicuri. Dibilang anjing Ahok. Memang uang anjing ditugaskan jaga duit rakyat. Bukan memang uang anjing. Jangan saja ditugaskan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa lalu Bapak Ibu nggak suka? Tidak mau pilih saya karena saya petugas partai. Saya memang petugas kok. Yang lebih celaka itu kalau berlagak jadi petugas, kemudian gue bikin partai mau ngambil partainya yang nugasin. Itu yang nggak boleh. Iya kan? Nah sama juga kita berisik. Kenapa kita bilang ini harus diperjuangkan? Ibu Megawati saja yang dituduh akan memaksakan mencalonkan Mbak Puan, bukan Mas Ganjar. Itu saja menyiapkan anaknya dari kecil. Ada jabatan-jabatan diuji karakternya, diuji kemampuannya, diisi pengetahuannya. Kalau Anda bicara dinasti, orang Kennedy semua, ya mungkin anak saya satu hari Bapak Ibu pilih juga jadi gubernur kalau dia bagus. Tapi saya tidak akan pernah memanipulasi, memaksa Bapak Ibu milih anak saya karena alasan Ahoker. Kalau Ahoker hanya mendengarkan saya ngomong, padahal saya sudah menyimpang dari prinsip Ahok, itu Anda goblok minta ampun. Iya dong, emang gue dewa? Sirik tahu kalau jadi manusia itu dewa? Itu sirik. Lu jangan aneh-aneh lu, gue bilang. Jadi jangan karena saya suruh kucing saya jadi penjaga pun kamu setuju. Ya kamu yang gendem gitu. Goblok gue bilang. Makanya saya bilang sederhana bagi saya, Ahok. Sekalipun saya kalau sudah tidak sesuai dengan prinsip seorang Ahok, tinggalkan. Tinggalkan. Kita bukan takut kepada orang, bukan takut pada partai politik. Kita hanya takut pada Tuhan. Siapapun pemimpin negeri ini, siapapun dipercayakan jadi ketua umum partai, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak berpegang pada sumpah jabatan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan, tidak ada urusan. Nah ini yang saya mau sampaikan di sini. Pertanyaannya kenapa saya mundurnya kok telat tadi kan? Itu ternyata Menteri BUMN mundurin tuh RUPS-nya. Gawat ini. Waduh, ini mundur. Ini Ahoker mau kumpul tanggal 4 ini mepet bener ini. Saya udah bingung ini. Saya udah kasih tahu sekretaris saya, tolong semua yang di ruangan ini difoto, ruangan komut saya. Semua souvenir dari keliling-keliling ketemu perusahaan minyak itu diserahkan resmi kepada kantor. Karena kok di Petronas itu ditulis lapis emas 24 karat semua. Itu souvenir itu lapis. Saya nggak bawa pulang, ada yang bawa pulang kan cilaka kan. Foto serah terima. Kenapa Pak? Semua berlaku curiga tuh. Saya selalu bilang sama orang Pertamina, saya mau RKP KPI jelas tahun ini. Procurement mesti jelas. Karena saya tidak lama di sini lagi. Wah jangan Pak, ada yang nangis. Jangan Pak. Saya bilang, saya juga nangis kalau bayangin duit gua sama bonus. Kalau mau dipikirin ya. Tadi Cipras nyenggol-nyenggol. Hilang duit bonus lu ya. Ini mah lu gak bisa minta duit sama gua. Lu udah tahu gua kan duit. Mau minta balik lu. Mau minta balik lu gak boleh. Iya kan? Jadi, tapi kenapa kita harus keluar? Karena negeri ini betul-betul genting. Ibu Mega mengatakan, Pak Ahok, soal 3 periode, kalau orang jahat yang memimpin negeri ini, Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Saya saja waktu jadi presiden, pertama kali pilpres, kalau saya mau curang, saya yang jadi presiden, kata Ibu Mega. Kenapa saya tidak lakukan itu Pak Ahok? Saya berkuasa. Polisi semua di bawah saya, jaksa di bawah saya, menentukan KPU semua saya, pengadaan
Pak Gubernur, saya tidak mau demokrasi terbunuh. Saya tidak mau reformasi kita gagal. Kita berjuang dengan darah, dengan air mata, supaya presiden tidak seumur hidup. Hanya 2 periode. Kenapa sekarang kita mau ubah? Pak Ahok percaya sama saya. Istana itu banyak makhluk-makhluk roh apa katanya. Kenapa? Karena begitu masuk ke sana, kalau nggak hati-hati bisa lupa, kata beliau. Saya sudah ngalamin ayah saya, bapak saya. Dulu, kalau saya mau tunjuk-tunjuk, itu banyak sekali penjilat-penjilat pantat bapak saya. Suruh jilat pantat pun mau. Tapi begitu bapak saya jatuh, kasih seumur hidup. Begitu jatuh, 1 orang pun nggak pernah kelihatan lagi. Jadi hati-hati. Jadi kita jangan mau dibohongin orang dengan bantuan-bantuan. Saya kira Ahok terkumpul di sini. Saya suka bicara sama orang mau main politik. Kenapa saya nggak suka bagi baju? Saya nggak suka bagi sembako, nggak suka bagi uang. Karena uang saya, sembako saya nggak cukup buat bagi-bagi. Iya dong. Kalau ada 100 orang, saya hanya mampu bagi 50 atau bagi 30, yang 70 akan iri. Saya hanya pengen duduk. Begitu saya duduk, gara-gara ada 50 orang yang saya bagi, saya duduklah jadi pejabat. Lalu gimana supaya bisa duduk lagi 5 tahun? Saya mulai berpikir, kali ini mesti baginya 75 orang atau 80 orang. Itu namanya membodohi rakyat. Saya dari awal berpolitik, saya selalu katakan, dari zaman di Belitung, kalau Anda mau pilih, saya pilih. Karena nilai saya kasih kesempatan memperjuangkan hak Anda, anak cucu Anda. Saya jamin tidak curi uang Anda. Saya jamin saya akan gunakan waktu saya penuh untuk Anda. Tapi kalau Anda lebih suka yang bagi-bagi, silakan. Saya berterima kasih sama Tuhan karena ternyata Tuhan tidak kasih saya mimpin orang gendut kayak kalian. Saya masih bisa punya waktu lebih banyak. Emangnya jadi pejabat enak? Yang enak itu kalau jadi dirut BUMN bos, itu enak. Lebih enak lagi jadi komut. Kenapa komut lebih enak? Karena kok jadi menteri pun gak enak. Gak ada duit, gak ada waktu. Itu saya bilang, gak cukup duitnya buat saya. Kalau jadi dirut, banyak duit, gak ada waktu. Yang enak komut, banyak duit, banyak waktu. Saya pikir, teman saya bilang, wah senang Ahok udah berhenti. Bagus Ahok berhenti. Punya waktu sama kita. Waduh, saya bilang sama istri saya, pulang sampai malam kan, capek ya. Saya bilang, nggak capek loh ya. Kalau kita lagi berjuang tuh ada yang capek nggak? Ada yang capek ya? Itu artinya saudara mengikuti nuraninya. Kalau kita bekerja berjuang dengan nurani kita, nggak ada capek. Pasti semangat. Nah itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya berharap ini pertama kali Pilpres dengan pemilu bareng. Kalau Ahok kan mau dengarkan saya, tolong pilih PDI Perjuangan. Karena tolong pilih DPD yang wakil dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kita butuh suara mendukung Presiden Pak Ganjar waktu terpilih. Ini bareng, tolong. Ini yang saya minta. Jangan mau dibodohin orang. Lalu kalau pada brengsek, korup, salah lu nggak mau jadi caleg, nggak mau jadi kader. Kalau lu merasa dia brengsek, ya lu gantiin dong. Lu gantiin. Nah itu yang lu kenapa nggak berani? Kalau mau berani, saya dulu juga penakut kok. Orang tanya kenapa baru keluar? Saya bilang ini kesempatan. Kita waktu reformasi dulu, saya sakit, takut. Ada duit dikit takut dulu. Gak berani berjuang karena lawan Orde Baru takut. Kita selalu takut lawan penguasa, lawan oknum aparat takut. Tapi saya bilang kali ini kalau kita tidak berani melawan, tidak akan lagi terulang kesempatan yang sama. Mungkin kita mesti tunggu 20 tahun, 30 tahun masa Orde Baru kembali mungkin nanti. Jadi sekali lagi, lawan!